Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alan Nurid Andila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, AKS 2. Baik, di sini saya akan mereview kembali video yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah berdiri pada tahun 104 sampai 136 Hijriah yang didirikan oleh Abdullah As-Soffa Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi oleh kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam daripada Bani Umayyah karena mereka keturunan dari Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pemimpin pada masa pemerintahan Abbasiyah yang pertama yaitu Abul Abbas As-Soffa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah. Ia adalah khalifah pertama yang mendapatkan gelar As-Soffa atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Selama kepemimpinannya, ia tidak fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah. Belum lagi mengurus masalah internal, yaitu untuk menguatkan pilar-pilar negara. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah. Selama kepemimpinannya, ia membuat sebuah perubahan-perubahan, yaitu pada tahun 762 Masehi, ia memindahkan ibu kota Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad, dan membentuk lembaga protokol dan sekretaris negara. Kemudian membentuk kepolisian negara serta mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Dan ia dapat menaklukkan kembali daerah yang melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Yang ketiga, Ja'far Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah. Selama kepemimpinannya, ia membuat sebuah perubahan-perubahan, yaitu sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan, dan semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Kemudian sangat mementingkan sarana prasarana dan sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Yang keempat, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Selama kepemimpinannya, ia membuat sebuah perubahan. Yang pertama, pertanian berkembang pesat. Kemudian hafilah-hafilah datang kembali ramai. Lintas dagang kembali ramai, serta menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Dan pada masa ini, wilayah Islam terus berkembang dan bertumbuh. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama, mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugasnya. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan, sehingga antara pusat dan daerah itu sulit untuk berkomunikasi. Yang ketiga, permusuhan antara suku dan agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan para pejabat. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki. Faktor eksternal. Yang pertama, perang salib yang berlangsung sehingga menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol yang menghancurkan Baghdad. Yang terakhir, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.